Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bu? Tawa baik. Ada yang nyelip di gigi saya kali ya? Buku Tisa memeh maghrib terus berangkat nepi ka ayeuna can balik di motor besek aya kene. Kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terang orang ada taplakan. Taplang ora, air ora. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Aduh ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dipotoin mulu dari tadi, kapan ngomong ya saya. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Enak peniklannya sih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang semangat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Romannya kesel. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Wa qala aydan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Qutbil Irsyad wal Bilad Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad. Mimma yurisu su'al khatimati tarkus shalah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul wilayah yang megang desa Tambun, yang tadi alhamdulillah beliau luar biasa. Jujur bu, jarang-jarang Bapak Lurah mau sambutan di acara begini. Bener, saya bukan yang ngagulin, bukan Pak. Ya, di saya, ya, Lurah datang mah datang acara begini. Cuma kalau sumbatan,
Iya disuruh sambutan, udah wakilin Be sama Kadus. Kadus udah wakilin Be sama RW katanya. Lah RW keblejong RT jadinya. Nyuruh RT. Lah RT nyuruh siapa? Saya yakin mantap Pak Lurah. Ya. 3 periode Pak Lurah. Katanya nggak jadi 3 periode katanya. Kok 2 game puyeng. Ya. Yaitu Bapak Lurah Jaus Sarjawinata. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi seorang pemimpin yang amanah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya ahlul ilmi wa ahlul ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Musalla Raudatul Ummahat. Ya Raudatul Ummahat ya. Iya benar. Bapak Haji Bedin beserta jajarannya, Bapak Ustadz Abdul Aziz selaku pimpinan Majelis Taklim Bapak-bapak, Bapak Ustadz Munawir Syuhada yang tadi telah membacakan kalamullah, Bapak Ketua RW 05 Pekopen Kobra yaitu Bapak Saifuddin, Bapak Ketua RT 02 Bapak Sarwadi, Abil khususil khusus segenap panitia, remaja, putra dan putri Musholla Raudatul Ummahat yang dari awal beberapa bulan yang lalu sudah memikirkan untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan setiap keringat yang menetes dari tubuh mereka kelak di yaumil mahsyar nanti menjadi saksi di hadapan Allah dan akan memadamkan api neraka yang kelak akan menyambar mereka. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah yang pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat ijad sampai dengan nikmat imdad. Bu, masih terus? Iya lah baru mulai. Lah iya bagi mudahan. Lah malu pulangnya ke saya. Sampai di mana tadi? Nikmat ijad. Iya diri deh ya. Iya. Tinggian bangkunya. Orang bisa ampul-ampulan saya. Orang bisa ampul-ampulan. Nikmat ijad adalah Allah subhanahu wa ta'ala masih kasih kita kesempatan hidup pada ini hari. Sebab gak sedikit orang yang masa aktifnya hidup di dunia sekarang udah habis. Yang tadi disampaikan sama Bapak Lurah, kita udah mempersiapkan rumah kita ya yang sempit ya buat kita itu bareng-bareng nanti. Nikmat ijad, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita hidup. Nikmat ijad ini gak lengkap kalau tidak disertakan dengan nikmat imdad. Apa itu nikmat imdad? Nikmat di mana Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita telinga kita masih bisa dengar. Nikmat ijad yang ada pada mata, ini mata ijad namanya. Tapi gak sedikit orang yang punya mata, mohon maaf matanya gak bisa lihat. Berarti imdadnya dihilangin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang punya nikmat ijad mata, namanya mohon maaf bisa jelas hidung lihat kalau ditambahin alat bantu pakai kacamata namanya. Itu nikmat imdad. Ya, ada orang yang punya lisan, ijad ini lisan namanya, ada lisan. Tapi gak sedikit orang yang punya lisan gak bisa bicara. Berarti imdadnya gak dikasih sama Allah. Ada orang yang dikasih lisan, lisannya itu bisa ngebedain mana rasa kopi, mana air putih. Ya.
Air putih rasanya tawar, kopi saya adanya di dalam. Gitu ya. Iklan dikit. Ya. Ijadnya ada, imdadnya juga ada. Sebab gak sedikit orang ijadnya masih lengkap, tapi imdadnya sedikit demi sedikit dikurangin sama Allah sesuai dengan usianya. Makin tambah usia, yang tadinya kuat makan akar kelapa, tahu akar kelapa? Kalau saya di Selang namanya kue procot. Di sini sama. Kue procot ya. Yang kalau didorong tuh sampai ngeden-ngeden. Ya. Coba dah kalau orang yang udah tua suruh makan kue itu, yang giginya udah kagak pada ada. Kalau kagak pada berdarah tuh isit. Nah, ini berarti nikmat imdadnya dihilangin sama Allah. Makanya kita kudu banyak bersyukur. Nikmat ijadnya ada, imdadnya ada, Allah kasih lengkap. Dan imdad ini lambat laun bakal dikurangin sama Allah sesuai dengan bertambahnya kita punya usia. Jamaah yang dirahmati Allah, sholawat teriring salam ini baru mukadimah Bu. Ya, belum intinya belum mukadimah doang ini mah, kalau kayak topeng mah talu kita tadi. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah Isra wal Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gak lama yang mau saya sampaikan, karena setelahnya dari sini saya nggak makan lagi. Si Iman makan apa kagak? Udah ngomong makan lah. Saya mau langsung ke Gria Asri 2. Masih ada besek yang mesti ditengok ini malam. Jadi saya berangkat dari rumah tadi sebelum maghrib. Ada pengajian bulanan di perumahan. Selesai langsung ke tempat acara 100 hari tetangga. Salin dulu, mau pakai baju Batman, tadinya takut nggak keburu, udah pakai begini baedah. Ya, karena di rumah sudah ada Habib juga tadi. Saya bilang, Bib, mohon izin, minta maaf, minta ridho, Anda berangkat dulu ke Kampung Kobra. Ya, di sono katanya banyak kobra. Anda berangkat dulu ke Kobra, selesai dari Kobra, insya Allah Anda nyusul nanti. Bahwasanya berangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Isra dan Mi'raj didampingi oleh dua malaikat. Ketika Rasul berangkat didampingi dua malaikat. Apalagi soalnya? Iya, padahal bikinan dewek, lupa itu saya. Jadi Jibril dan Mikail yang mengiringi Nabi, yang mengiringi Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di Mustawan. Nih, ini jarang dibahas karena saya juga baru tahu 2 minggu yang lalu. Saya baru tahu 2 minggu yang lalu. Padahal kitabnya di saya ada. Ketika saya ngaji ngebahas tentang masalah Isra Mi'raj, ada di Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam Nurul Dhalam di Syarhi Aqidatul Awam. Di situ dijelasin, ketika Nabi sudah berada di Mustawan, kata Jibril, ya Rasulullah, engkau silakan menghadap Allah sendiri. Saya enggak sanggup, saya enggak kuat menghadap Allah. Batas saya cuma di sini. Apa kata Nabi? Ayat rukul khalilu khalilah. Ya Jibril, apakah ada seorang kekasih yang tega meninggalkan kekasihnya sendirian? Yang namanya orang kalau demen kemana-mana kudu diikutin baik, nggak mungkin ditinggalin sendirian. Ya, dari awal dari Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa sampai dengan naik ke langit lewatin langit ke-7, malaikat Jibril dan Mikail selalu ngikut bareng-bareng sama Nabi. Tapi ketika sudah sampai di Mustawan, saya cukup sampai di sini ya Rasulullah. Rasulullah nanya, Ayat rukul khalilu khalilah,
Adakah seorang kekasih tega meninggalkan kekasihnya sendirian? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hadza maqami. Tempat saya cuma sampai di sini. Lau jawastuhu, andai kata saya lewat daripada ini batas, mustawan la ahraqaniyan nur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakar saya dengan cahayanya. Jadi malaikat Jibril itu enggak sanggup bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak kuat. Tadi baca maulid apa tadi? Maulid Adiba. Ya. Dalam baca maulid Adiba ada maulid Al-Barzanji. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam maulid Barzanjinya ketika kenapa malaikat Jibril gak sanggup berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sementara Nabi SAW bisa langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, tahu Imam Nawawi Al-Bantani? Kita di Indonesia punya ulama-ulama jebut, Pak. Ulama-ulama luar biasa. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak karangan kitabnya. Salah satu di antara adalah Kasyifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah. Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Semir Al-Hudrami, diperjelas oleh Imam Nawawi Al-Bantani, namanya Kasyifatus Saja. Jadi Safinah banyak macamnya. Nah, apa kata Imam Nawawi Al-Bantani? Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mau ciptakan langit dan bumi dan yang lainnya, qabada qabdatan min nurih, Allah ambil sedikit. Zaman sekarang begitu, Pak. Makanya Hadratus Syekh Mahyai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengutip satu hadis Nabi nih, ya. Hadratus Syekh Mahyai Hasyim Asy'ari, beliau adalah salah satu ulama, seorang pejuang, seorang mujahid, pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam kitabnya beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bilang begini, yakunu fi akhiriz zaman ya'ti 'alan nas ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Nanti bakal datang satu masa, satu zaman, banyak orang-orang yang bodoh tapi ama ibadah rajin, ya. Sementara orang-orang alimnya kebanyakan orang-orang fasik. Orang bodoh ibadahnya rajin, dia sholat, dia puasa, dia zakat. Saking rajinnya habis asar dia sholat ba'diyah, saking rajinnya habis subuh dia sholat ba'diyah. Orang gak ada, ya. Ba'diyah asar, ba'diyah subuh gak ada, gitu, ya. Sholat itu. Kita yang tahu nih, yang paham, nggak kasih tahu, kan fasik namanya. Kalau kita diam, kata Sayyidina Ali, hina sakata ahlul haq yatawahhamu ahlul batil annahul haq. Kalau orang yang ngerti diem nggak kasih tahu, maka orang yang kagak ngerti bakal punya anggapan apa yang dia kerjain itu benar. Paham sampai di sini? Paham? Iya. Paham atau paham? Berapa sudah? Sebelah surat ya. Begitu. Jadi kalau kita ngerti kasih tahu, jangan diam. Ya. Inilah sebabnya malaikat Jibril gak bisa langsung bertemu dengan Allah, karena malaikat Jibril tercipta daripada nurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nih, contoh sederhana begini, Pak, Bu, ya. Malaikat Jibril ini diibaratkan seperti kabel tembaga, ya. Pak, mohon maaf Pak ya, jangan merokok Pak, ya. Apa ya? Nih malaikat Jibril ibarat kawan tembaga. Nabi SAW itu kawan sentral yang langsung tembus ke gardunya. Coba kalau kawan tembaga dicolokin ke tiang listrik, kira-kira gimana? Kebakar enggak?
Maka tidak bisa. Makanya malaikat Jibril tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Jibril sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mustawat, kata Nabi, alaka hajatun ya Jibril, apakah kamu punya hajat? Apakah kamu punya permohonan kepada Allah? Nanti biar saya sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, salillah, minta kepada Allah. Ayat dan ali, agar Allah kasih izin kepada saya. An absuto janahi, untuk membentangkan saya punya sayap. Dan untuk membentangkan saya punya sayap, ala siratil ummati hatta yajuza alaih. Agar ketika ayat dan ali, izinkan saya, mintakan izin kepada Allah agar Allah izinin saya, an absuto janahi, untuk membentangkan saya punya sayap ala sirati, di atas sirat. Apa tujuannya? Li ummatika hatta tajuza alaih, agar umatmu ketika nanti melewati sirat, melintasi sirat, enggak langsung injek daripada itu sirat, tapi langsung injek daripada sayapnya malaikat Jibril. Dalam satu keterangan bahwa Siratal Mustaqim itu tipisnya seperti lampu dibelah 7. Tajamnya andal kata telapak kaki kita nempel langsung terbelah. Coba kayak gimana? Tapi malaikat Jibril minta kepada Allah, salillah ya Muhammad, mintain kepada Allah ayat danani, agar Allah kasih izin kepada saya, an absuto danani, untuk membentangkan saya punya sayap ala siratil ummatik, ketika umatmu melintasi sirat, hatta tajuza alaih, sampai dengan dia lewat daripada siratul mustaqim tersebut. Itu permohonan Jibril. Permohonan Jibril kayak gitu, minta supaya dikasih izin sama Allah. Ketika nanti selesai di yaumul hisab, kita semua digiring oleh Allah untuk melewati sirat. Nah ketika melewati sirat, ini ngeri-ngeri sedap. Lurus menempuh perjalanan 1000 tahun, turun menempuh perjalanan 1000 tahun, naik lagi 1000 tahun, lurus lagi 1000 tahun. Di bawahnya api neraka bergejolak. Malaikat Jibril bentangin sayapnya di atas sirat supaya umat Nabi SAW nginjek itu daripada sayap malaikat Jibril. Singkatnya langsung, ketika Jibril bilang permohonannya cuma itu, kasihan kepada kita umat Nabi SAW, apa kata Allah? Aina hajatun Jibril ya Muhammad? Apa hajatun Jibril? Kata Nabi, anta a'lamu minni ya Rabb, engkau lebih tahu daripada saya apa kepengen Jibril. Kepengen Jibril engkau lebih tahu. Ajab tuhu, saya kabulin permohonan Jibril. Liman ahabbaka wa sahbaka, dengan catatan orang yang bisa menapakkan kakinya di atas sayap malaikat Jibril ketika melewati sirat, dengan catatan dia syaratnya wajib cinta kepadamu. Dia syaratnya mesti cinta kepada sahabatmu. Dalam Al-Fawaidul Mukhtaram, definisi cinta kepada Nabi adalah, definisi cinta kepada Nabi SAW adalah, bentar dulu saya lihat. Saya mau contekan. Di sini, manidda'a mahabbatullah wa mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa orang idda'a mahabbatallahi wa rasulih, orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa huwa yubghidu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara dia membenci kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, famithluhu kamislihi may yaqul anna uhibbuka ya fulan walakinni ubghidu iyalak. Siapa orang yang ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, sementara dia benci kepada keluarganya Nabi, benci kepada para habaib, cinta kepada Habib pilih-pilih.
Maka ini orang sama hanya ngomong begini, ana uhibbuka ya fulan, saya cinta sama kamu wahai fulan, demen. Walakinni ubghidu iyalak, tapi sayang, saya benci sama keluargamu. Wah, gak ada yang bisa gue sama keluarga lu, tapi gue demen banget sama lu. Begitu bahasa kita nyaman. Ya, kira-kira demen kita diterima apa ditolak? Terima apa tolak? Tolak. Ya. Jadi kalau kita orang yang namanya cinta, nggak pernah berbicara tentang aib kepada orang yang dicintainya. Ya, mudah nih. Orang kalau punya demenan, di mata orang yang demenin dia adalah sempurna. Padahal secakep-cakepnya orang, sekeren-kerennya orang, kalau kentut mah pasti bau. Nah, benar? Mau ngomong bau agak enak, takut nanti marah, ya kan? Udah gini isep deh baunya. Jadi orang kalau bicara tentang cinta gak pernah bicara air, bicaranya indah semua. Jadi kita kalau cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya, jangan pilih-pilih. Ya? Ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang berani, ada yang bukan gak berani. Berarti banyak di jalur yang lembut, cintain semuanya. Karena cinta gak pernah melihat kekurangan dan menutupi daripada kekurangan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya, disitulah ketika Nabi SAW mendapatkan amanah dari malaikat Jibril untuk menyampaikan permohonannya, kata Allah, saya kabulkan permohonan Jibril. Silahkan kamu bentangkan selebar-lebarnya sayap, wahai Jibril, agar diinjak oleh umatmu. Oleh umat Nabi SAW cuma ada beberapa orang saja yang boleh menapakkan kakinya di atas sayapnya malaikat Jibril, adalah orang yang cinta kepadamu dan orang yang mencintai sahabat-sahabatmu. Zaman sekarang udah banyak, Bu. Ya, zaman sekarang banyak paham-paham yang mengharamkan, menghina para sahabat. Banyak zaman sekarang. Makanya hati-hati. Jadi apa? Modal utamanya adalah cinta kita kepada Nabi SAW. Maka kita akan melintasi sirat dengan selamat, karena kita berada di atas sayapnya malaikat Jibril. Amin ya rabbal alamin. Saya mau begini, Bu, ngomongnya, ya, nggak bisa ngelucu saya mah, ya, nggak bisa ngelucu. Oh, udah, ini kopi pun juga sampai. Alhamdulillah ya Rabbal. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, materi saya sebenarnya bukan ini, Bu. Nih, karena di sini ini secara tidak langsung, mau nggak mau, siap nggak siap, si penceramah mesti ngambil tema ini. Tema saya tadi barusan yang saya sampaikan sebenarnya. Pas saya nengok ke banner, meneladani akhlak Rasulullah untuk menjadikan pemuda-pemudi yang berakhlak. Coba lagi PR ini. Waduh, coba itu. Ini konsep ini banyak banget nulis. Pas lihat ke sini, waduh, pusing. Ya, di prank saya apa dia. Baik. Karena tema di banner ini meneladani akhlak Rasulullah untuk menjadikan pemuda-pemudi yang berakhlak. Kalau kita pengen tahu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Pertama, orang-orang yang bersama dengan Nabi, yang pertama asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sementara terhadap kaum muslimin, orang yang seakidah, orang yang sepaham, dia selalu memiliki sifat kasih sayang. Ini kita terbalik Pak sekarang, ya. Mohon maaf, karena memang faktanya begitu. Faktanya begitu, benar, ya.
terhadap orang sesama muslim saling sikut? Betul. Hanya karena tidak sejalan, hanya karena beda pandangan. Ya. Sementara dengan orang-orang kafir bergandengan mesra. Betul. Benar nggak? Kita bicara fakta. Ini karakter Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama Nabi asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas bukan berarti keras. Jangan salah paham. Tegas bukan berarti keras. Ketika kita punya anak perawan, punya anak perjaka, keluar rumah pakai kolor, kata kita punya anak, itu paha lu kelihatan, itu aurat. Semakin banyak orang yang lihat aurat lu, semakin banyak orang yang dosa karena lu. Nah lu jadi dosa jariah. Itu namanya tegas. Paham? Jadi jangan disamain tegas sama keras. Kalau keras tuh main pentung, itu keras namanya. Kita punya anak perawan, ini malam minggu, jam 11 belum pulang. Jam 10 belum pulang. Pas pulang-pulang dikasih martabak sama sate. Itu bocah tadinya kudungannya rapi, pulang ke rumah kudungannya udah acak-acakan. Wah, digebes-gebes atau diapain itu? Jaga anak-anak kita, Bu. Ini tegas, bukan keras. Awas, jangan salah paham. Jangan dipelintir nih omongan. Tegas itu jangan sampai budaya-budaya kafir, kebiasaan orang-orang kafir masuk ke rumah-rumah kita sebagai muslim. Ini namanya tegas. Kita ajarin anak-anak kita tentang ilmu agama, bagaimana cara mencintai ulama, mencintai habaib. Itu salah satunya itu. Oh, Nabi makan lembut orangnya, Nabi itu gak pernah marah. Ya, Nabi memang gak pernah marah ketika dosa itu berkaitan dengan dirinya. Dalam Syekh Abdurrahman Adibai dalam maulidnya, wa ya'fu anidan bidaka nabi haqqihi wa sababi. Nabi selalu ngasih maaf pada orang yang pernah bikin salah karena pribadinya. Benar? Ada orang yang tua renta, udah gitu buta lagi, gak punya gigi, saban hari dikasih makan sama Nabi, disuapin. Karena dia gak punya gigi, itu makanan dialusin sama Nabi. Ketika sudah halus disuapin itu orang. Tapi yang keluar dari mulut orang yang disuapin sama Nabi, keluarnya caci maki kepada Nabi SAW. Bagaimana kalau dengan di kita? Ya, ini orang udah sering kita bantu, tapi kemana-mana ngejelekin deh kita. Kira-kira kesel gak kita? Wah, kesel banget itu mah. Bisa kita jaruk jalan ke rumah dia. Nah gitu. Nabi juga begitu. Wa ya'fu anidan bidaka nabi haqqihi wa sababi. Nabi selalu kasih maaf pada orang yang pernah bikin salah karena pribadinya. Sebelum orang itu minta maaf, Nabi udah maafin. Ini akhlak Nabi. Kita seharusnya begitu. Lah susah kita mah. Lakon saya sama susah. Kalau udah kesel sama orang, dihitung dulu. Bayaan kagak, bayaan kagak. Gitu kan? Dihitung dulu, sekiranya bagus, bayar kagak, kagak bayar artinya. Lalu bagaimana? Wa idatuhi ahaqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi ketika hak Allah yang dihinakan, agama Allah yang dinistakan, syariat Allah yang dibakar main, Al-Quran yang dibakar, lam yakum ahadun li ghadabi. Sahabat manapun gak ada yang berani berdiri di hadapan Nabi buat ngelarang marahnya Nabi. Gak ada. Kita Al-Quran dibakar, diem, gak ada komentar. Nah, jangan marah. Kalau kita bersuara paling tidak kita ingkar. Alhamdulillah di sini. Inilah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicarakan bukan cuma kelembutannya Nabi, tapi bicarakan juga ketegasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanal yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ini di musola ada Al-Quran, itu banyak Al-Quran. Siapa yang membukukan Al-Quran kalau bukan anak muda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bukan di zaman Nabi, ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sedikit saya cerita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka
tampuk kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu banyak terjadi peperangan. Perang melawan orang yang ingkar terhadap zakat. Sampai 70 orang yang habis Quran gugur di medan jihad saat itu. Ketika melihat peristiwa tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab bilang begini, ya Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, ke depan nih kita bakal banyak lagi tantangan dan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi peperangan. Makanya saya usul kumpulin seluruh para penghafal Quran agar dicatat ayat-ayat Al-Quran beserta asbabun nuzulnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi, demi Allah, saya gak akan pernah melakukan apa yang Rasulullah belum pernah lakukan. Jadi gak mau Sayyidina Abu Bakar buat ngebukuin Al-Quran. Rasulullah dulu mungkin Al-Quran itu ada yang di pelepah korma, di tulang onta, ya, di kulit-kulit kijang atau rusa. Nggak dibukuin. Sampai 2-3 kali akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab itu ditanya, apa sih alasannya sampai kepengen ngebukuin Al-Quran? Kalau terjadi peperangan berikutnya dan banyak memakan korban dari para penghafal Quran, maka generasi muslimnya akan datang banyak yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Dari usulan dan alasan itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyetujui daripada membukukan Al-Quran. Dibukuin. Lalu siapa yang nulis? Ada 4 peran penting sahabat. Satu diantaranya adalah anak muda. Nih anak muda nih, dengerin nih. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, peran anak muda udah cakep. Makanya saya salut anak muda sini mau ngadain acara, mau pusing bikin acara maulid, acara Isra Mi'raj. Bikin acara emang gak pusing? Pusing Pak. Bapak-bapak yang sering ngadain acara, pusing. Acara udah tinggal besok. Yang ini belum ada, itu belum ada. Banyak yang kurang. Lah ilok habis ngadain acara kita kudu ngegade BPKB. Lah di saya beneran Pak, panitia apa buatan begitu. Di saya ada bener, bukan bohong ini mah, beneran. Swear kan? Enggak bohong. Bener. Sampai segitunya saking masyarakatnya, ya udah Ustaz bergerak aja, saya dukung. Kirain udah bergerak didukung sama duitnya, saya dukung. Enggak taunya bergerak doang. Kurang, sampai tenda artinya belum dibayar. Ya Tuhan, bisa saya gedein BPKB Ustaz nih. Tangkap saja benar berani berkorban. Terus orang wadon gimana? Nah itu saya suruh tidur di luar. Ya Allah. Disusunlah itu Al-Quran. Siapa anak muda yang mencatat Al-Quran? Zaid bin Sabit. Seorang pemuda kala itu umurnya sekitar 20-an tahun. Otaknya cerdas, ilmunya luas, tulisannya paling cakep. Selesai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pindah itu tulisan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab selesai meninggal dunia, dititipkan itu mushaf Al-Quran yang sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit dan 4-3 sahabat yang lainnya kepada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Dari Sayyidatuna Hafsah pindah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan disempurnakan di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Quran yang ada sekarang disebutnya Al-Quran Utsmani. Siapa yang membukukan Al-Quran kalau bukan anak muda? Anak muda, woi para remaja. Dari dulu anak muda perannya sangat-sangat penting untuk kemajuan Islam. Makanya jangan sampai sepi ini musola. Yang tua nanti bakal pada pensiun. Ya. Yang muda maju, datang ke musola, bawa sejadah, bawa tasbih, jangan bawa HP sama charger. Ya. Ambil Quran, tadarus Quran. Jangan kita duduk di musola barisila pakai koko, pakai sarung, pakai peci, HP miring. Jangan, ya, nggak boleh. Secara etika nggak punya etika, nggak ada adab di situ. Paham sampai di sini? Udah jam 11, ya. Udah segitiga ya. Kita bebek udah malam kan, udah lapar. Ya. Mun sampai kagak makan lagi.
Coba langsung balik kanan. Ya. Karena masih ada basic yang perlu ditengok. Gitu. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta izin, minta maaf, minta ridhonya. Tadi Bapak Lurah di awal udah ngomong, bicara tentang beli rumah yang ukuran 1 meter lebih. Tinggal ngisiinnya. Ya. Tinggal ngisiinnya. Dompetnya buka, cari yang nol yang ngebaris, jangan yang megang golok. Ya. Saya punya guru di Pebayuran, pesantren lantai 2 lagi direnovasi. Jadi saya minta seikhlasnya, seridhonya untuk menginfakkan hartanya demi kelancaran pembangunan pesantren. Panitia, ya. Saya juga sebagai santrinya ngasih, Pak. Ngasih. Udah saya di sini juga ngasihnya. Lah ilok kudu di belakang. Wow, Ustaz kayak calon nih kalau ngasih saya kita ngasih tenang. Ntar kalau udah kumpul mau diambil lagi kagak. Kalau diambil lagi biar kempes motor orang. Jadi jangan motor saya lah. Kalau motor saya ntar pulang gimana? Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilai salimil ummah minal Ilai salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Coba sini kartu saya satu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah semua ya? Udah ya? Udah ya? Sedikit ya? Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila mana ada kata-kata saya yang salah, ada bahasa yang nyindir ataupun gimana, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasir ahsanal jazaa. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu berikan untuk proses pembangunan daripada pesantren kami punya guru dijadikan satu nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab infak tersebut menjadi wasilah diterima ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi yang telah menyampaikan Mau'izatul Hasanah atau ceramah agamanya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan